Shalom, selamat pagi warga Be Worshiper. Halo, selamat pagi ya Buna. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bu Lingga yang berulang tahun kemarin tambah muda aja nih, selain tambah pendek, tambah muda ini. Luar biasa Bu Lingga ini ya. Dan juga Bapak Ibu semua, Pak Mardani, Bu Nensi dan Pak Jusman ya, juga ada Bu Lani, Bu Dumas, Bu Rian ya. Ada siapa lagi ya pagi ini? Oh, haleluya. Ada selain Abuni Kartika, Shalom selamat pagi, Abuni Bubiho. Lalu kemudian ada Bu Acen, Shalom Bu Acen. Lalu kemudian Bu Diana, Bu Dora Gunawan, Bu Helmi, Pak Hendri Gunawan, juga Ibu Leli Kristiani, Bu Natalia, Kak Petris, Kak Sarah, Bu Sekar Hebra. Ini ada D Buduma pasti ini. Nah, kalau yang satu ini eh Galaxy A34. Oh, oke. Iya, Ibu Lingga ya. Oke, baik. Juga selamat pagi untuk Kak Alden dan juga Talia. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yuk sama-sama Bapak Ibu dan sahabat BW semua. Kita kasih salam juga buat sahabat-sahabat BW yang ada di YouTube. Shalom. Halo. Nama Tuhan. Haleluya. Baik. Iya. Sebentar ya. Ada berita. Oke. Oh, oke. Baik, baik, baik. Baik. Oke, baik Saudara. Nanti kita akan doakan Pak Mardani juga ya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mulai kita semangatnya mana Be Worshipers? Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Betul ya. Mari sama-sama kita. Shalom, Abuna. Hai, shalom Bu Aceh. Ibu Leli. Haleluya. Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. 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 Amin Bu Aceh ya. Kita percaya orang-orang yang berharap pada Tuhan selalu sama-sama Bu, sudah aman terkendali ya. Haleluya. Ibu sudah disembuhkan dan dipulihkan. Sama seperti Pak Mardani juga ya. Baik Bapak Ibu semua sahabat BW, mari kita mulai ya. Kita satu dalam doa. Yuk mari kita berdoa, kita rendahkan dan kita pejamkan mata, kita sama-sama di hadapan Tuhan, di hadapan tata kasih karunia-Nya kita mau bersyukur. Inilah kami ya Tuhan, di hadapan tata kasih karunia-Mu datang kepadamu dengan kesungguhan dan kerendahan hati kami, berharap hanya kepadamu. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami mencari wajah-Mu, kami menemukan-Mu dan kami menemukan jalan keluar. Kami menemukan mujizat damai sejahtera yang kami butuhkan dan kekuatan yang baru. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami juga mendoakan untuk rencana Pak Mardani beserta seluruh keluarga yang pagi nanti akan berangkat. Kiranya Tuhan jaga dan pelihara menuju ke Kalimantan. Tuhan sertai dan Tuhan jaga dengan keselamatan dan penerbangan yang lancar. Tiba mendarat dengan selamat, tidak kekurangan satu apapun. Dengan tangan kananmu Engkau akan membawa Pak Mardani dan seluruh rombongan tetap dalam sukacita Tuhan, dan dijauhkan dari segala incaran maut dan juga mara bahaya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dan mengucap syukur bahwa kami berharap hanya kepada satu pribadi penolong kami yang setia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Boleh kita tepuk tangan di tempat kita masing-masing ya saudara. Baik, kita mau langsung menaikkan pujian. Satu pujian yang sudah lumayan cukup lama tidak kita nyanyikan, tapi ini tetap
menguatkan setiap kita untuk kita naikkan pujian ini ya. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Oh, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku
senangkan hatimu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, thank you Kalden, mantap nak, haleluya, puji nama Tuhan ya saudara. Menyenangkan hati Tuhan adalah sebuah kehormatan. Sama seperti melayani Dia Raja di atas segala raja ya. Kalau kita hanya menyenangkan manusia hanya sebatas dunia, tetapi kalau menyenangkan hati Tuhan itu sifatnya untuk kekekalan ya. Dan untuk itu saudara pastikan kehidupan kita selalu menyenangkan hati Tuhan, sekalipun ada orang-orang yang tidak menyenangkan hidup kita ya, mungkin dari perkataan, dari sikap, perbuatan ya. Yang penting kitanya menyenangkan hati Tuhan. Toh pada akhirnya kita juga yang akan menuai buah dan berkat-Nya ya. Walaupun terkadang kita mulai hari kita dengan suasana hati yang mungkin tidak selalu baik-baik saja ya. Tetapi kita boleh percaya kalau kita menggantungkan harapan kita di hadapan Tuhan, kita menggantungkan kepada Dia segala rencana hidup kita. Mungkin kita masih melihat awal-awal dari perjuangan karir, pelayanan, pekerjaan. Atau mungkin kita masih di tahap di mana kita berjuang dan belum melihat hasilnya. Tapi percayalah saudara, bahwa Tuhan sanggup. Katakan, Tuhan pasti sanggup. Iya, ya. Dia sanggup untuk mengembalikan dan membalikan keadaan kita. Satu-satunya cara adalah untuk menghibur diri kita. Kita harus menyenangkan hatinya Tuhan dan jangan menyerah dalam segala keadaan kita. Ya. Sekalipun terkadang hidup ini terus memaksa kita untuk ayo nyerah, ayo nyerah. Tapi kita mau ambil keputusan dan komitmen bahwa kita tidak akan menyerah. Katakan sama-sama dengan saya, aku tak akan menyerah. Yes. Nah, di Ayub pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 ini yang saya juga sebut sebagai salah satu pesan yang berharga untuk kita sebagai orang percaya. Sebagai orang yang kerja di lingkungan yang mungkin tidak sama banyak jumlahnya dengan yang lain. Sebagai kita yang sampai hari ini masih di bawah tekanan dalam hidup ini, masih di tengah gelombang badai kehidupan ini, masih di ambang ketidakpastian kehidupan ini, karena masih belum terlihat tanda-tanda adanya pemulihan ataupun juga kebaikan yang kita harapkan. Ya, tapi ini kunci dari semua misteri kehidupan manusia di segala usia. Ya, di segala usia dan apapun dimensi permasalahannya. Mari kita sambut firman Tuhan di Ayub pasal ke-8. Ayat yang ke-7. Ayub pasal 8 ayat yang ke-7, satu ayat saja hari ini ya. Dikatakan di sini, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Yang mau percaya katakan amin. Ada satu terjemahan Indonesia sederhana ya. Karena terjemahan Alkitab kita ada beberapa referensi. Saya kutip dari salah satu terjemahan bahasa Indonesia sederhana ya, atau BIS. Dikatakan begini, keadaanmu yang dahulu mungkin tidak seberapa, tetapi keadaanmu yang kemudian akan sangat mulia. Ya, ini menjadi lebih mudah ya. Lebih mudah untuk dipahami. Tapi tidak mengubah kata kunci di dalam pesan utama ayat ini. Kata kuncinya adalah di satu, yaitu bicara mengenai masa depan, bicara mengenai akhir perjalanan, bicara mengenai hasil akhir atau last result. Ya, yang mana satu kata kunci ini di dalam kitab Perjanjian Lama sering merujuk kepada apa yang Tuhan kerjakan pada akhirnya. Atau at the end of the days. Ya, dalam setiap
rancangan Tuhan atas manusia. Jadi satu kata kunci ini menunjukkan Tuhan tidak hanya bekerja pada permulaan, tetapi juga sampai di bagian akhir Tuhan tetap bekerja. Ini luar biasa. Kalau kita kan enggak, kita kan manusia kalau udah akhir ya udah selesai. Makanya kalau sudah selesai ujian biasanya kita zaman sekolah apa? Langsung bebas ya. Udah nggak mau lagi tuh yang namanya buka buku pelajaran. Ini memang sifat manusia ya. Jarang sekali yang namanya liburan itu baca buku pelajaran gitu. Ya tapi itu sifat natur manusia. Ya bukan berarti manusia itu malas ya atau lain sebagainya, enggak. Walaupun ada orang-orang yang walaupun libur tetap membaca buku pelajaran ya. Tetapi rata-rata ya, tapi ini saya bicara secara natur manusia, tapi natur Allah tidak, saudara. Dan ini dari perjanjian lama sampai perjanjian baru ketika Allah inkarnasi, itu sama maknanya bahwa ia adalah Allah yang menyertai hingga akhir zaman. Jadi pekerjaan tangan Tuhan itu selalu ada di awal, di tengah dan di akhir. Berbeda dengan manusia, kalau sudah akhir sudah selesai, leha-leha gitu ya. Nah, apa kata kuncinya dalam bahasa Ibrani? Itu disebut dengan aharit. Katakan aharit. Ya. Aharit ini harus kita pegang teguh ketika kita sedang dalam proses ini, awal ini kok kelihatannya kayaknya nggak baik-baik saja ya gitu ya. Ya mulai usaha kok kayaknya belum kelihatan ada perubahan ya gitu. Karena memang manusia secara naturnya sekali lagi fokus hanya kepada satu titik. Misalnya di mana nih posisi saya sekarang gitu ya. Bagaimana nih karir saya, bagaimana nih dengan pekerjaan saya, dengan kehidupan saya, status sosial saya, perekonomian saya. Tapi Tuhan itu sedang membawa dan mengajarkan kita hari ini bahwa engkau lihat sekarang, persiapkanlah dan imanilah bagaimana engkau akan melihat kemana aku akan membawamu sampai kepada akhirnya. Makanya di Yeremia pasal 29 ayat 11 salah satu ayat favorit saya mengatakan bahwa apa? Firman Allah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, untuk memberimu hari depan yang penuh harapan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan yuk. Ini ayat yang bagus banget ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan satu pernyataan dari Rasul Paulus. Jadi ini ada korelasi, nyambung gitu loh, diingatkan kembali oleh Rasul Paulus di perjanjian baru dan diingatkan kembali di hari ini di BW ya, di Be Worshippers. Yaitu apa? Mari kita buka di Roma 8 ayat 28. Mungkin ini juga ayat emas saudara ya. Tapi kita baca saja. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian. Roma 8 ayat 28. Oke, kita baca sama-sama ya. Sebab aku yakin kita tahu bahwa, maaf saya tidak pakai kacamata. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya mau tanya, siapa yang mengasihi Tuhan hari-hari ini? Amin. Coba letakkan tangan di dada, aku mengasihi Tuhan. Nah, apa tanda-tanda orang mengasihi Tuhan? Sama seperti tanda Tuhan mengasihi manusia, yaitu memiliki willingness atau kerelaan hati. Kalau orang mengasihi Tuhan, dia akan memiliki kerelaan hati. Untuk apa? Untuk mengejar hadirat Tuhan. Jadi nyambung nih sekarang konklusi dari Yakub lagi. Maksud saya Ayub pasal 8 ayat 1 sampai 7 ini kan terjadi 3 bagian ya saudara. Dari yang kita kemarin ya, Jumat, Senin dan sekarang Selasa. Ketika usaha kita belum berkembang, lalu kemudian pelayanan juga
kayaknya pertumbuhannya kok tidak secepat yang lain gitu ya. Atau mungkin keluarga saya kok belum pulih, rumah tangga saya juga masih dalam pergumulan. Belum juga perencanaan studi saya bagaimana, karir juga kok kayaknya lambat sekali gitu ya. Jangan pernah mengambil keputusan sendiri untuk berhenti di tengah perjalanan hidup kita itu. Karena ditegaskan hari ini bahwa Allah itu bekerja dari awal sampai di akhir, dia tetap bekerja. Jadi kalau saya pernah ilustrasikan dulu di salah satu episode BW bahwa ini sama seperti kita nonton film. Film durasinya 2 jam atau 1,5 jam. Lalu dalam 20 menit kita langsung berani menyimpulkan nih kayaknya endingnya begini. Ternyata beda, endingnya tidak seperti yang kita perkirakan. Jadi kita nggak bisa melihat ending film itu seperti apa kalau kita juga tidak menonton dan menyaksikan sampai akhir dari pemutaran film itu. Sama, demikian juga hidup kita. Jangan terburu-buru menilai seluruh cerita hidup kita hanya dari satu bab kehidupan yang sedang kita alami hari-hari ini. Jadi kesimpulan besar dari Ayub pasal 8 ayat 1 sampai 7 apa saudara? Yang pertama, jangan menilai hidup hanya dari keadaan saat ini saja. Masih ingat kata kunci Ibraninya apa? Misvat. Ya. Misvat itu adalah jangan melihat dari satu musim. Lalu kemudian yang kedua, kemarin hari Senin, tetaplah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jikalau engkau mencari Allah, yaitu sahar, harus sungguh-sungguh. Karena apa? Alasannya, karena kita boleh percaya Aharit, Tuhan yang kita andalkan itu Tuhan yang bekerja di awal, di tengah dan di akhir. Berarti dia sanggup membuat masa depan kita itu lebih baik daripada masa permulaan kita. Amin. Dia akan mampu membuat masa akhir kita itu lebih besar dari ukuran kehidupan yang kita mulai sebelumnya. Jadi mungkin saat ini engkau merasa kecil, jangan pernah menyerah karena engkau satu saat akan dibuat besar oleh Tuhan. Amin. Itu yang kita boleh percaya. Ya. Yang jelas besar penyertaannya, besar pemeliharaannya, dan besar kasih setianya. Yang mau sama-sama amin, letakkan tangan di dada, pejamkan mata, kita mau satu di dalam doa. Sekalipun Tuhan saat ini kami belum melihat jawaban dari pemulihan itu, namun kami mau sepakat percaya tetap mencari wajah-Mu. Kami yakin dan percaya kepadamu, Engkau masih bekerja sampai hari ini dan sampai pada akhirnya nanti. Dan Engkau sediakan akhir yang lebih baik, lebih indah daripada apa yang dapat kami bayangkan mulai saat ini. Ajari setiap kami untuk mengerti dan memaknai dan memegang apa yang Tuhan sudah singkapkan hari ini. Terutama bagi kami yang masih harus meraih masa depan di hadapan nanti. Kami tidak mau pegang janji manusia. Kami hanya pegang janji Tuhan. Sebab Engkau yang sanggup untuk mengubah kehidupanku lebih baik pada akhirnya, lebih mulia pada akhirnya daripada manusia yang janjinya kau pegang. Namun Engkau sanggup memakai siapa saja di sekitar kami sebagai instrumen yang akan membuat hidup kami selalu indah hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segalanya. Dan kami serahkan pekerjaan kami, kegiatan kami hari ini, pelayanan kami, seluruh perjalanan kami, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami buka usaha, tempat di mana kami membangun keluarga, lingkungan sekitar kami, bahkan pemerintahan kota kami, hingga pemerintahan pusat dari Sabang sampai Merauke, yang tertinggi sampai yang terindah, yang memimpin sampai yang dipimpinnya. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau pun juga masih
melakukan sesuatu untuk bangsa kami dan memberikan satu masa depan bagi bangsa kami yang indah. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang telah menganugerahkan keselamatan. Kami percaya Engkau juga telah menyediakan berkat-berkat-Mu yang telah Kau siapkan untuk kami terima pagi hari ini. Dan kami bersuka cita untuk menerima berkat-Mu. Kami siap menyongsong berkat-Mu. Bapak, Ibu, dan sahabat BW terkasih semuanya, anak-anak yang sekalian, bukalah tanganmu, terimalah pagi hari ini berkat damai sejahtera cinta kasih setia Tuhan yang telah tersedia dan layak engkau terima. Sesungguhnya Ia telah menyediakan berkat-berkat itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang percaya tidak menyerah di tengah proses karena Tuhan belum selesai menulis akhir cerita hidup kita. Sama-sama katakan amin. Haleluya, kita beri tepuk tangan saudara. Kita sama-sama pekikan semangat be worshipers. Mana saudara? 1, 2, 3. Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Haleluya. Terima kasih ya Buna, terima kasih ya Buni. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati kita. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yes, sama-sama kita. Kita kasih dada, kita kasih dada penuh kehangatan, kasih persaudaraan buat sahabat-sahabat BWS kita semua yang ada di YouTube juga ya. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Mana dadanya? Bye. Shalom, dadah. Bye.